Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleha. Kaifa halukunna? Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa kita bersyukur dulu kepada Allah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu keberagaman karakteristik. Diperhatikan baik-baik ya. Jadi anak solehah, di Indonesia itu banyak sekali daerah-daerah ya. Ada pulau-pulaunya juga banyak. Jadi terlahirlah keberagaman karakteristik. Jadi beragam itu banyak ya. Nih dilihat. Ini saja ada pakaian-pakaian adat daerah. Ada dari daerah Dayak ya, ada dari Kalimantan juga, dari Betawi juga ada, dari Jawa dan lain-lainnya ya. Jadi coba dilihat, bajunya berbeda-beda, cara pakainya pun berbeda-beda, warnanya pun berbeda-beda. Tapi ingat ya, dari semua ini kita harus bersatu. Mau dari daerah mana saja, kita harus berteman. Mau dari daerah mana saja, kita tidak boleh memilih-milih teman ya. Anak solehah, tapi diingat baik-baik. Karena kita seorang muslim dan muslimah, agama kita Islam, pakaian yang kita gunakan sekarang adalah pakaian muslimah. Diperhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu diperhatikan harus menutup aurat. Apakah anak solehah sudah menutup aurat? Alhamdulillah ya, insya Allah menutup aurat. Yang kedua yaitu jilbabnya panjang. Jadi jilbabnya panjang menjulur menutupi dada. Jadi pakai kerudungnya menutupi dada ya. Yang terakhir yaitu tidak tabarruj. Jadi tabarruj itu tidak berlebihan. Jadi kalau pakai baju muslimah, aksesorisnya, pita-pitanya, bros-brosnya jangan terlalu banyak ya sayang. Boleh dipakein pita di sini atau bros, tapi jangan menggunakan yang berlebihan. Jangan lupa menutup auratnya berarti pakai kaos kaki. Masya Allah, ingat kita adalah seorang muslim dan muslimah. Anak solehah, diperhatikan baik-baik. Ada yang tahu ini peta negara mana? Indonesia. Betul sekali, kita tinggal di negara Indonesia. Inilah peta kita. Kira-kira kita ada di mana ya? Nih, kita ada di sini. Kita ada di daerah Depok, dekat Jakarta, di Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa. Coba Ibu perhatikan. Kalian perhatikan, Ibu akan menjelaskan. Ini adalah Pulau Sumatera. Ini adalah Pulau Kalimantan. Ini Pulau Sulawesi seperti huruf K ya. Dan ini adalah Pulau Papua. Dan ini ada Pulau Jawa. Dan yang kecil-kecil banyak pulau-pulaunya ya. Jadi ada 5 pulau besar. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Kita ada di Pulau Jawa. Karena Indonesia memiliki banyak pulau, maka berbagai macam bahasa ada di Indonesia. Bahasa Sumatera beda, bahasa Jawa beda, Kalimantan, Sulawesi, Papua beda. Jawanya juga beda-beda, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu bahasanya berbeda-beda ya. Jadi namanya bahasa daerah. Tapi yang kita gunakan jika semua orang mengerti yaitu bahasa Indonesia. Anak solehah, ada juga berbagai macam baju daerah seperti yang tadi pertama-tama Ibu lihatkan ya. Jadi banyak baju daerah, setiap daerah bajunya berbeda-beda ya. Itu namanya baju adat daerah. Yang terakhir yaitu berbagai macam makanan daerah. Kalau masalah makanan sepertinya anak solehah tahu ya. Coba Bu Afifah nanya. Kalau sate Padang berarti makanannya dari mana? Dari Padang. Padang ada di daerah Sumatera ya. Apalagi ya, apakah kalian pernah makan gudeg? Gudeg itu tuh makanan yang isinya tempe, ada lain-lainnya juga ya, manis. Itu dari daerah Jawa Tengah yaitu Jogja. Terus ada makanan apa lagi ya? Banyak ya, makanan daerah itu banyak. Ada soto Lamongan. Ada apa lagi ya?
Coba kalian sebutkan makanan daerahnya dan daerahnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti itu ya anak solehah, dan diperhatikan baik-baik. Kita sebagai warga Indonesia, walaupun kita berbeda-beda nih, daerahnya, lahirnya beda-beda, makanannya beda-beda, itu kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Misalnya, aku nggak mau berteman dengan orang Papua gitu ya, karena kulitnya hitam. Wah, itu tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena semua manusia itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Allah menciptakan seluruh manusia itu sempurna dan baik. Kalau kita mengejek, berarti kita mengejek ciptaan Allah dong ya, dosa. Berteman dengan siapa aja, berbeda warna kulit nggak apa-apa. Memang kenapa? Karena berbeda warna kulit kita jadi tahu, oh ini teman kita yang ini nih gitu ya. Lalu kita harus saling menghargai. Maksudnya saling menghargai yaitu jika teman tidak suka makan apel, ya kita jangan memaksanya untuk memakan apel ya. Kalau dia nggak suka makan pedas, kita juga jangan paksa mereka makan pedas, karena kesukaan orang dan hobi itu berbeda-beda. Anak solehah kita juga harus saling mendoakan. Sebagai muslimah yang baik, sebagai umat Muslim ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus saling mendoakan ya. Teman-teman kita harus kita saling doakan. Di sholat boleh mendoakan yang mudah seperti apa? Salam ya, saling bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam itu kan saling mendoakan, itu kan adalah doa ya. Bermain bersama. Nah, bermain bersama juga harus bermain bersama. Tidak boleh, aku maunya mainnya sama ini aja, yang lain gak mau. Tidak boleh seperti itu ya, anak solehah bermain harus bersama. Nanti kalau kita mainnya cuma sama itu aja, yang lain enggak, ntar ditanya sama Allah ya. Kenapa kamu mainnya sama dia aja, yang lainnya enggak? Itu kita pertanggungjawabkan loh nanti ke Allah ya. Anak solehah yang terakhir yaitu kita harus, dari semua ini kita harus taat kepada Allah. Mau kita dari daerah mana saja, mau kesukaan kita apa, mau warna kulit kita apa, kita harus taat kepada Allah. Kenapa harus taat kepada Allah? Karena Allah adalah Tuhan kita. Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita udara ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak solehah, sekarang kita akan belajar tentang perpustakaan. Apakah kalian pernah ke perpustakaan atau kalian tahu perpustakaan? Perpustakaan itu adalah suatu tempat yang berisi buku-buku, banyak buku-buku ya yang tersusun rapi. Dan berarti tempatnya untuk apa? Membaca, namanya juga perpustakaan, isinya buku, berarti untuk membaca. Diperhatikan baik-baik ya. Membacanya biasanya di perpustakaan itu bukunya ada rak-raknya dan buku bacaannya banyak. Dari buku cerita Nabi ada, buku pelajaran sekolah ada, buku cerita sahabat pun ada. Dan ada buku ensiklopedia, misal kita mau cari benda-benda langit atau kita mau mencari nama-nama ikan yang ada di Indonesia, itu bisa ya di perpustakaan. Anak solehah, tata tertib di perpustakaan itu banyak. Yang pertama yaitu dilarang berbicara dengan suara keras. Perhatikan, jadi di perpustakaan itu nggak boleh berbicara suara keras ya. Kenapa nggak boleh? Karena kan yang lain sedang membaca. Kita harus menghargai bahwa orang lain sedang membaca, kita harus diam, kita bisik-bisik kalau ngomong ya. Jadi nggak boleh bercerita, ngobrol panjang lebar di perpustakaan ya anak solehah. Lalu meletakkan buku yang sudah dibaca ke tempatnya. Ini kurang huruf apa? Y-A-N-nya, N-nya kurang ya. Afwan ya anak solehah, Bu Afifah kayaknya cepet-cepet ini nulisnya. Meletakkan buku yang sudah dibaca ke tempatnya. Jangan diikuti ya tulisan yang salahnya. Jadi setelah membaca buku, kita harus meletakkan kembali ke tempatnya. Ini adalah sifat Rasulullah juga, meletakkan kembali ke tempatnya, mengembalikan sesuatu pada tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jika buku diletakkan di tempat yang tidak seharusnya, misal ditaruh di tempat sampah, waduh, masa buku ditaruh di tempat sampah, itu namanya apa?
zalim. Zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan diikuti seperti itu ya. Selanjutnya yaitu tidak boleh mencoret atau merobek buku. Namanya saja perpustakaan, kan ada bukunya banyak. Itu bukan buku kita ya, buku perpustakaan, milik perpustakaan. Di perpustakaan kita bisa meminjam buku, bisa membaca buku, tapi tidak boleh membeli buku. Jadi itu bukan milik kita. Tidak boleh mencoret atau merobek buku, harus dijaga. Kita harus amanah, harus dapat dipercaya. Yaitu selanjutnya menjaga kebersihan dan kerapihan perpustakaan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan dan kerapihan perpustakaan? Karena ini milik bersama. Perpustakaan itu milik bersama. Kalau kita kotori, nanti orang lain yang membaca buku setelah kita jadi sebel. Loh, kok kotor bukunya gitu ya. Dan harus rapi juga. Insya Allah dapat pahala kalau kita menjaga kebersihan dan kerapihan. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak soleha kita sudah belajar tentang keberagaman karakteristik dan tentang membaca di perpustakaan. Anak soleha, yuk dikerjakan tugasnya. Halaman 145, yang bagian atas saja ya, yang bagaimana sikapmu, yang bawahnya tidak usah. Dan halaman 147, ya, halaman 147 itu menyalin tulisannya, silahkan disalin dengan tulisan yang rapi, pelan-pelan ya. Menulisnya jangan lupa, tidak boleh terlalu dekat. Menulisnya juga seperti apa, kita sudah belajar cara menulis yang baik dan benar. Alhamdulillahirrabbilalamin, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.